Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit dan dijauhkan dari wabah virus corona ini. Dan semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya Sinta Lestari. Saya dari kelas C Manajemen Pagi yang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya atau yang lebih dikenal dengan STIE Bina Karya yang berlokasi di Tebing Tinggi. Jadi, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari dosen penghapus saya, yaitu Bapak Didik Gunawan SMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Jadi, adapun pertanyaan yang diberikan oleh dosen penghapus saya, yaitu yang pertama, bagaimana prospek pasar kripto di Indonesia jika pemerintah menyetujui atau melegalkan pasar kripto di Indonesia? Jadi tidak bisa dipastikan ya apakah trennya positif atau negatif, sebab fluktuasi sangat ditentukan oleh aktivitas penggunanya, bukan pengaruh eksternalnya. Pergerakannya pun berbeda masing-masing produk gitu kan, tergantung seberapa banyak yang membeli aset produk itu. Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang kripto aset ini, masih terlalu awam untuk masyarakat di pedesaan. Mereka masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak ilmu gitu. Jadi masih susah jika pemerintah melegalkan kripto ini di Indonesia gitu. Sebagian orang juga masih takut untuk mencoba investasi saham ini, apalagi aset kripto yang masih terbilang baru kan. Hanya 36% orang di Indonesia yang tersentuh layanan perbankan, sementara sisanya belum. Sisanya itu bisa jadi potensial market. Misalnya seperti yang tadi saya bilang, orang pedesaan, petani di desa baru dapat hasil panen, mau investasi, gimana ini? Cara buka rekening sahamnya susah gitu kan. Tapi Indonesia memiliki penetrasi internet gitu kan yang cukup besar di Asia Tenggara ini. Dengan demikian, aset terhadap kripto semakin mudah seharusnya. Jadi ada kemungkinan jika pemerintah mengizinkan atau melegalkan pasar kripto ini, ada kemungkinan itu potensi yang diambil, keputusan yang diambil oleh pemerintah ini, potensinya itu bisa besar, bisa jadi untuk tambahan devisa negara gitu. Jadi kalau pemerintah mengizinkan dan melegalkan pasar kripto, bisa menambah devisa negara, tetapi perlunya ilmu dan didikan untuk para masyarakat yang masih awam tentang kripto pasar ini. Kalau para masyarakat sudah mengetahui, maka keputusan pemerintah untuk melegalkan pasar kripto di Indonesia itu dapat memberikan devisa negara gitu. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah pasar kripto bermanfaat untuk mahasiswa seperti Anda? Jelaskan manfaatnya. Jadi menurut saya pribadi, menurut Anda apakah pasar kripto bermanfaat untuk mahasiswa seperti Anda? Ya. Kenapa? Karena mahasiswa seperti kami itu kan belajar di perguruan ekonomi tentang perekonomian, belajar mengenai saham. Jadi
satu frekuensi, satu jalan. Jadi lebih mudah buat kami masuk di pasar kripto ini. Sedangkan manfaatnya dengan berinvestasi saham dan cryptocurrency ini, dia dengan bermodalkan uang 5 juta sudah bisa masuk ke bursa efek, dan kripto ini jauh lebih mudah. Modal 1 juta pun sudah bisa tinggal deposit ke exchange atau wallet aja. Yang penting belajar cara memilah sahamnya, jadi supaya nggak rugi besar-besaran gitu kan. Dengan modal sedikit udah bisa dapat untung besar, tapi ada kalanya akan mengalami kerugian yang besar-besaran. Tapi setiap kerugian itu pasti ada jalan keluarnya, bakal ada penanggulangannya gimana caranya supaya nggak rugi. Untuk pertanyaan yang ketiga, gini, jika Anda memiliki uang 1 miliar, Anda memiliki 3 opsi. Yang pertama, investasi emas. Kedua, investasi pasar saham. Ketiga, investasi pasar kripto. Mana yang Anda pilih dan jelaskan. Saya pribadi akan memilih investasi pasar kripto ya. Kenapa saya bilang saya akan memilih investasi pasar kripto? Ya, saya akan memilih investasi pasar kripto karena perdagangan aset kripto tak kenal batas gitu. Nggak ada batas waktunya. Perdagangannya aktif terus selama 24 jam. Penuh 7 hari sepekan, 365 hari setahun. Jadi kripto never sleep. Dengan berinvestasi pasar kripto bisa untung berlipat, tapi resiko juga tinggi. Ketika investor terpaksa rugi, biasanya investor akan menjual cryptocurrency-nya yang dimilikinya ketika harga trennya itu sedang turun gitu. Kemudian investor akan mengkonversikannya dan dalam mata uang rupiah gitu, sebelum membeli cryptocurrency lain yang posisi harganya itu sedang dalam tren naik. Jadi hal ini dilakukan sampai total kerugiannya tertutupi gitu. Jadi untuk currency ini, untuk investasi cryptocurrency ini jauh lebih menguntungkan, walaupun akan anjlok dan ada kerugian begitu. Dan itu adalah beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengapu saya, dan itu jawaban yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih. Stay at home, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.